Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga adik-adik dalam kondisi yang sehat dan bahagia. Pada kesempatan kali ini, Pak Agus ingin memberikan dongeng kepada adik-adik semua. Kali ini Pak Agus akan membacakan dongeng yang Kak Agus dapatkan dari www.edukasi.pajak.co.id tentang edukasi pajak. Mau tahu dong yang seperti apa? Dengerin terus ya. Pada kesempatan kali ini, Kak Agus akan membacakan dongeng yang berjudul Raja Lebah dan Sesendok Madu. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan lebah yang tentram dan damai, seorang raja yang adil dan bijaksana bertitah kepada rakyatnya. Wahai rakyatku, besok adalah pesta panen raya. Kalian diwajibkan untuk mengumpulkan madu 1 sendok saja dari setiap tempayan madu di rumah kalian. Mendengar perintah raja, rakyat lebah pun langsung pulang ke rumah masing-masing untuk mengambil sesendok madu. Sesampainya di rumah, di saat bapak lebah akan mengambil sesendok madu, ibu lebah menahannya. Pak, madu itu untuk persediaan makan kita. Tapi bu, raja kita kan hanya meminta 1 sendok saja, bukannya 1 tempayan. Nanti kita harus membawa apa ke tempat pengumpulan madu? Bagaimana kalau madu itu kita ganti dengan sesendok air? Pasti tidak ada yang tahu. Akhirnya, bapak lebah mengikuti usulan ibu lebah. Walau sempat ragu dan takut terlihat, dengan hati-hati bapak lebah membawa sesendok air itu ke tempat pengumpulan. Sebuah tempayan besar yang berada di depan istana. Lebah-lebah lain pun berduyun-duyun mengumpulkan sesendok madu yang sama sesuai dengan titah sang raja. Setelah semua rakyat menyumbangkan madunya, sang raja langsung memerintahkan prajurit untuk menyimpan tempayan besar tersebut di dalam ruang penyimpanan. Keesokan harinya, menjelang pesta perayaan dimulai, sang raja bersabda, Wahai rakyatku, saya perintahkan kalian untuk mengumpulkan madu. Bukanlah untuk saya sendiri, tapi madu ini akan kita gunakan untuk pesta panen raya dan sebagian kita sisihkan untuk persiapan musim kemarau yang akan datang. Kemudian sang raja memerintahkan prajurit untuk membuka tempayan besar itu. Ketika tempayan dibuka, raja terkejut dan sedih melihat tempayan tersebut hanya berisi air. Ternyata seluruh rakyat telah bertindak curang. Mereka hanya memberikan air dan bukan madu. Mereka tidak mematuhi perintah raja. Rakyat lebah merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Karena perayaan yang harusnya menyenangkan dan banyak makanan kini sepi dan yang ada hanya tempayan besar berisi air. Kemudian beberapa utusan rakyat pun menghadap ke Raja Lebah untuk meminta maaf dan berjanji untuk bersikap jujur dan tidak akan mengulanginya lagi. Raja Lebah pun mengampuni rakyatnya. Pada perayaan musim selanjutnya, rakyat bersuka cita mengumpulkan lebih dari sesendok madu. Ada buah, bunga, dan makanan lezat lainnya.
Mereka sadar bahwa makanan yang mereka berikan untuk kesejahteraan mereka. Demikian adik-adik, dongeng tentang Raja Lebah. Apa yang bisa kita ambil dari dongeng ini dan apa yang bisa dipetik oleh orang tua kita? Para orang tua yang budiman, setelah kita membaca cerita Raja Lebah dan sesendok madu, alangkah baiknya apabila kita memahami dan mengambil pesan-pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut, serta menyampaikannya kepada anak-anak kita. Ada beberapa nilai moral yang dapat kita ambil dari cerita Raja Lebah dan Sendok Madu ini. Nilai-nilai moral tersebut antara lain kejujuran dan kepatuhan. Cerita tersebut mengisahkan rakyat yang bersikap tidak jujur dan tidak patuh dalam menjalankan perintah raja, yaitu mengganti sesendok madu dengan sesendok air. Tindakan rakyat ini mengakibatkan gagalnya pesta panen raya yang sebelumnya sudah direncanakan oleh sang raja. Hakikinya, hal yang diperintahkan oleh raja tersebut adalah demi kesejahteraan rakyat juga. Ketidakjujuran dan ketidakpatuhan pada akhirnya akan merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Nilai moral lain yang dapat kita teladani adalah tanggung jawab. Cerita ini mengajarkan kita agar selalu bertanggung jawab terhadap hal-hal yang sudah kita perbuat. Dalam cerita tersebut, rakyat yang tidak jujur dan tidak patuh terhadap raja akhirnya sadar dan menyesali perbuatannya. Mereka menghadap raja untuk meminta maaf dan berjanji akan selalu mematuhi perintah raja. Hal tersebut merupakan sesuatu bentuk tanggung jawab atas kesalahan yang telah diperbuat. Nilai-nilai tersebut sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitannya dengan perpajakan, nilai kejujuran harus ditanamkan kepada anak-anak sejak dini agar pada saat mereka dewasa, mereka dengan penuh kesadaran akan mematuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Contohnya, mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP secara jujur dan sukarela, menghitung dan membayar pajaknya dengan jujur, serta melaporkan pajaknya dengan jujur dalam SPT tahunan. Nilai kepatuhan juga sangat penting untuk ditanamkan kepada anak-anak, agar ketika mereka menjadi wajib pajak, mereka akan mematuhi peraturan perpajakan secara benar. Yang hal yang sama pentingnya dengan nilai-nilai tersebut adalah nilai tanggung jawab. Tanggung jawab di sini adalah tanggung jawab untuk berperan serta membiayai keberlangsungan bangsa dan negara. Betapa pentingnya menanamkan nilai tanggung jawab pada anak-anak, supaya ketika mereka dewasa, mereka secara sukarela dan penuh kesadaran akan membayar pajak sebagai perwujudan tanggung jawab warga negara. Semoga pesan-pesan moral dalam cerita ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi orang tua dan anak-anak. Demikian adik-adik dongeng yang Pak Agus ceritakan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.